Device Realme 7i kondisi masuk stuck di sistem corrupted. Apa yang harus dilakukan untuk kasus seperti ini? Simak video penanganannya berikut ini. Jangan sampai di skip biar tidak gagal paham. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit yang sudah terbongkar ya, Realme 7i dengan kondisi dia nyala namun sistem corrupted ya. The current image have been destroyed and cannot boot. Kerusakannya seperti ini ya, dan ini tidak bisa diapa-apakan. Kalau kasus seperti ini harus dilakukan metode flashing, namun seri Realme 7i ini dia menggunakan chipset Snapdragon, yang mana kalau misalkan flashing harus menggunakan autentikasi kalau seri ini ya. Jadi poinnya kalau kerusakan seperti ini masalah di sistem yang korup ataupun sistemnya tidak sempurna sehingga menyebabkan booting gagal dan tidak bisa masuk ke menu ataupun di charging, tidak dapat timbul logo baterainya ya. Apakah bagian CPU dan UFS nya masih utuhkah? Saya bongkar dulu ya. Dan wow, ini area CPU dan UFS sudah dibongkar untuk cover kalengnya. Apa ini masih dapat terselamatkan? Saya tangani saja. Metode yang saya akan tempuh flashing menggunakan firmware OPP, metode UFS nya langsung ya, jadi harus membongkar IC UFS. Saya cek dulu untuk IC UFS nya ini, saya pastikan kalau misalkan masih baik kita teruskan ke mode flashing UFS nya langsung ya. Mungkin seperti itu aja. Saya masuk ke tahap perbaikan, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan. Dan ini saya masuk ke tahap penanganan saja. Untuk kasus error di sistem untuk tipe ini, baiknya kalau tidak ingin ribet ya ataupun ingin cepat, menggunakan metode flashing via USB menggunakan remote service sistem autentikasi. Itu lebih efektif agar tidak melakukan metode bongkar pasang dan beresiko tinggi. Namun untuk kali ini saya di sini tidak ada akses untuk ke ranah tersebut untuk metode flashing via USB ya. Jadi metode yang akan saya tempuh ini metode penanganan cara angkat IC ataupun flashing langsung untuk IC UFS nya. Maka dari itu IC UFS lepas terlebih dahulu. Untuk proses pelepasannya diharapkan hati-hati, jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan ya. Pastikan IC sehat selepas diangkat, tidak mati ya. Lanjut, setelah IC UFS diangkat, cek IC di sini. Pertama saya gunakan J3X karena J3X untuk flashing XML itu sangat lama ya. Untuk di J3X kesehatannya masih sama seperti di MIPI. Ini saya gunakan MIPI box dan untuk healthy statusnya masih sangat baik. Tidak ada rusak di IC UFS ya. Yang mana ini fix sistem yang korup ataupun bisa jadi kerusakan seperti ini pada saat update dan berhenti di tengah jalan, entah itu baterainya habis ataupun dimatikan secara paksa, itu saya tidak tahu ya. Yang pasti sistemnya korup di booting sehingga unit tidak dapat bisa masuk ke menu utama, stuck di sistem corrupted seperti itu saja. Untuk metode flashingnya di sini saya gunakan firmware yang sudah saya ekstrak. Untuk ekstraknya file OPP saya gunakan zip extractor ataupun OPF extractor via EAC JTAG Plus. Kalau via UP box itu hasilnya entah kenapa tidak support ya, dia pilot pada saat diekstrak di UP. Efektifnya gunakan EAC JTAG Plus ataupun tools lainnya yang support ekstrak OPP. Dan setelah OPP diekstrak, gunakan MIPI untuk proses flashingnya agar proses pengisian firmware-nya bisa lebih cepat dan tidak memakan waktu lama ya. Untuk
LUN 5-nya perhatikan, upayakan dan biasakan di backup dulu kalau yang masih bisa terbaca. Dan di sini untuk LUN 5-nya tidak saya checklist semua, terutama di primary GPT dan backup GPT agar IMEI tidak ikut hilang ya, dan tidak ada perbaikan tambahan setelah ini nyala. Flashing UFS selesai, ini lanjut saya pasang kembali ke mainboardnya. Proses flashing UFS tadi dicek di beberapa box ya. Setelah di MIPI flashing selesai, dicek kembali menggunakan box lain, dan tentunya ini saya gunakan J3X untuk memastikan firmware sudah terbaca dengan sempurna. Ini versi firmware-nya yang saya gunakan versi A23 ya. Nantinya setelah bisa nyala nanti akan diupdate ke versi yang lebih tinggi lagi sampai ke yang last update. Oke, dan pemasangan IC UFS selesai. Pemasangannya perlahan saja, yang penting hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Selesai semua, ini kita uji kembali apakah hasilnya sesuai dengan harapankah. Kita dan oke, tadi setelah saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikannya di unit Realme 7i ini, yang mana perbaikannya saya lakukan membongkar IC UFS karena kasus sistem destroyer di seri ini tidak dapat bisa dilakukan dengan metode flashing, harus menggunakan autentikasi ataupun via out ya. Maka dari itu perbaikan fokus ke hardware-nya saja. Saya bongkar IC UFS, saya flash langsung IC UFS-nya. Untuk metode flashing UFS ini saya gunakan MIPI agar penulisan bisa cepat dan menggunakan firmware OPP yang sudah diekstrak menggunakan J3X, karena kalau UP box ekstrak file OPP untuk seri ini nggak tahu kenapa tidak bisa ya, hasilnya pilot. Jadi saya ekstrak menggunakan J3X untuk file OPP-nya. Setelah file terekstrak, saya gunakan MIPI untuk melakukan flashingnya. Flashing seperti biasa, memasukkan folder dan terbaca XML untuk Qualcomm. Flashing full tanpa flash di bagian LUN 5-nya. Untuk LT-nya sendiri ini dia masih kondisi sehat. Untuk UFS-nya dia dibaca di MIPI metode A lifetime 0 sampai 10% dan B-nya juga 0 sampai 10%. Jadi UFS masih dalam kondisi baik, tidak error lifetime, dan ini internal 128 GB. Flashing selesai dengan menggunakan firmware ekstrakan OPP, dan ini saya uji lagi pakai LCD apakah dia dapat bisa menyalakah ataukah masih stuck di sistem destroyer. Saya nyalakan dulu ya. Ini sudah terpasang ke LCD untuk mesinnya, dan ini saya on-kan. Ini logo Realme-nya sudah muncul. Apakah dia masuk lanjut ke booting yang kedua? Kalau ini logo Realme-nya sudah muncul seperti ini, artinya dia sudah tidak stuck di sistem destroyer ya. Kalau di awal pada saat di on-kan langsung masuk ke sistem destroyer, di on-kan maupun di charger juga. Saya tunggu sampai dia masuk ke booting yang kedua. Dia masuk ke booting yang kedua, artinya firmware sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh chipset tersebut ya. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Oke, dan ini unit sudah masuk ke pilihan awal bahasa ya, artinya proses flashing UFS nya langsung sudah sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa masuk ke menu awal lagi. Ini saya next sampai dengan selesai. Ini saya panggilan darurat saja ya, biar bisa cepat. Bintang pagar 813 pagar. Ini dia sudah langsung masuk ke menu utama ataupun ke home screen ya. Dan ini saya masuk ke pengaturan saja. About phone ini Realme 7i dengan kapasitas 8/128 GB, model RAM X2103 ya. Dengan IMEI masih ada, tidak berubah karena tidak ada perbaikan di bagian NP data. Mungkin semuanya ini saya uji setelah ini partnya saya pasang ya, apakah ada fungsi yang bermasalahkah setelah melakukan flashing UFS nya langsung. Saya lengkapi keseluruhan partnya dulu, kita uji fungsinya satu persatu. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi ya. Untuk partnya, kartu SIM sudah saya masukkan. Saya uji langsung saja mulai dari kamera. Ini kamera utama untuk video,
cek. Untuk perekam video normal, dan untuk foto potret 64, dan untuk kamera depan ini berfungsi dengan baik ya. Keseluruhan kamera normal. Untuk wifi bluetooth ini center on ya. Untuk jaringan ini 4G keluar, dan untuk jaringan 8G nya. Untuk earpiece dan speaker utama normal ya. Dan mungkin ini semua sudah saya cek dan normal, tidak ada fungsi yang bermasalah. Selesai saya perbaiki dengan metode flashing UFS nya langsung ya, yang mana ini internal storage nya 128 untuk internalnya, dan untuk RAM nya ini RAM 8GB seri Realme 7i dengan modelnya RMX 2103. Mungkin perbaikan ini saya akhiri dengan kasus unit sudah terselesaikan, yang mana kasus awal masuknya ini terjadi crash di sistem yang menyebabkan unit hanya bisa nyala di sistem destroyed dan tidak dapat dilakukan flashing menggunakan passboot ataupun EDL. Kalau via EDL harus menggunakan autentikasi ya, karena akses autentikasi saya tidak punya fasilitas, jadi saya lakukan flashing menggunakan MIPI box UFS nya langsung, dan selesailah sudah perbaikannya ya. Untuk firmware dan lainnya nanti saya sertakan di deskripsi untuk linknya. Ini saya akhiri, dan bila ada salah kata maupun salah pengerjaan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.